Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Beberapa waktu lalu, The Times Inggris menerbitkan sebuah laporan bahwa program yang disponsori NASA di Center of Theological Inquiry CTI kini sedang memperkerjakan 24 teolog untuk mengevaluasi bagaimana cara kita memandang alam semesta akan berubah setelah ditemukannya makhluk luar angkasa alias alien. Laporan ini pun seketika mengejutkan orang-orang. Mungkinkah deklasifikasi resmi tentang alien akan segera tiba? Sampai-sampai NASA telah mempersiapkan diri secara diam-diam. Jika suatu hari diungkapkan dan ada kontak terbuka dengan alien, lalu apa artinya bagi manusia? Mungkin dari cerita yang dibagikan Mata Ketiga hari ini, teman-teman bisa menarik kesimpulan masing-masing. Pertama yang tampil adalah seorang warga Inggris bernama Simon Parkes yang tinggal di Whitby, sebuah kota kecil di North Yorkshire, Inggris. Pada April 2012, dalam sebuah wawancara dengan channel 4 film dokumenter Inggris, Confessions of an Alien Abductee, atau pengakuan seorang yang diculik alien, Simon Parkes yang telah menikah selama bertahun-tahun tiba-tiba membuat pernyataan mengejutkan. Politisi Inggris ini mengaku memiliki kekasih bukan dari ras manusia, tetapi alien grey. Tapi yang mencengangkan adalah dia bahkan mengaku punya anak bernama Zarka dari hubungannya dengan sesosok alien yang ia sebut sebagai Cat Queen. Setelah mendengar pengakuannya ini, apakah menurut Anda politisi Inggris ini menderita gangguan delusi dan tidak normal secara mental? Namun Simon tidak hanya normal, bahkan dia baru terpilih sebagai anggota Dewan Kota Whitby 2 bulan lalu. Setiap hari dia mengunjungi warga dan menangani urusan pemerintahan dengan teratur. Menurut laporan The Huffington Post, ketika Simon mengungkap perselingkuhannya, dapat dibayangkan istrinya bukan main marahnya dan kebahagiaan rumah tangganya pun diambang kehancuran. Namun Simon merasa bahwa karena kekasihnya bukan manusia biasa, sehingga tidak bisa diukur dengan standar sekunder. Simon juga mengakui bahwa keluarganya mendukung penampilannya di acara TV, tetapi mereka tidak ingin hidup mereka terganggu. Putri saya mengirim email kepada saya dan menyuruh saya untuk berhenti. Sebenarnya seluruh keluarga sudah tahu tentang hal-hal aneh yang terjadi pada saya, tetapi mereka tidak ingin hidup mereka terganggu, kata Simon. Tapi benarkah yang dikatakan Simon? Hal aneh apa yang terjadi padanya? Semua ini berawal dari masa kecilnya. Pengungkapan anggota Dewan Partai Buruh Inggris, ibunya adalah alien. Ibu Simon pernah bekerja di MI5, unit intelijen militer Britania Raya antara tahun 1965 dan 1979. Tetapi meskipun di bawah naungan Badan Intelijen Inggris, sebenarnya dia bekerja bersama untuk Badan Keamanan Nasional AS, NSA. Tugasnya adalah menginput dokumen yang berkaitan dengan pesawat UFO yang jatuh. Namun Simon mengatakan bahwa ibu kandungnya bukanlah staf Badan Intelijen Inggris ini, melainkan alien berkulit hijau dengan tinggi 2,74 meter dan hanya memiliki 8 jari tangan. Simon menuturkan, ketika baru berusia 6 bulan, dia melihat alien di samping tempat tidurnya, menyentuhnya dengan jari hijau dan hanya 4 jari di satu tangan. Itu bukan tangan ibu berwarna merah muda dan memiliki ibu jari, kenang Simon. Menurut cerita Simon, dia menatap wajah alien saat itu dan merasuk ke dalam pikirannya melalui tatapan mata alien, mengirim pesan ke otaknya. Saya adalah ibu kandungmu dan saya adalah ibumu yang lebih penting, kata alien. Simon juga mengaku bahwa ketika berusia 3 tahun, saat ibunya tidak berada di rumah, sesosok alien dengan tinggi 2,4 meter dan berpakaian seperti pelayan menghampirinya dan membantunya mengobati cacar air. Kemudian pada usia 11 tahun, ibu kandungnya bahkan membawanya ke pesawat alien. Simon mengatakan dia hanya memberitahu orang-orang tentang apa yang disaksikannya. Namun hal itu sulit diterima oleh banyak orang yang belum pernah mengalaminya, tapi itu bukan urusannya. Awalnya Simon dikecam oleh media, namun sebuah peristiwa pada tahun 2013 mengubah pikiran semua orang.
Ketika itu Simon Parkes diundang oleh Kementerian Pertahanan Inggris MOD ke sebuah jamuan kecil dan mengunjungi pangkalan radar ruang angkasa rahasia Inggris. Hal ini tentu membingungkan para awak media. Bagaimana ceritanya pria omong kosong ini malah diterima dengan baik oleh militer? Setelah itu mereka pun mendalami lebih serius dari cerita Simon. Sebenarnya kontak Simon dengan alien bukanlah kasus satu-satunya yang dialaminya. Wanita Italia melahirkan janin alien hibrid. Banyak orang yang disandra yang kemudian dihipnotis mengatakan bahwa mereka telah melahirkan bahkan membesarkan janin hasil kawin silang antara makhluk angkasa luar dengan manusia. Tapi umumnya tidak ditemukan adanya bukti, hanya sebatas pernyataan mereka saat dihipnotis saja. Pada tahun 2009, seorang wanita Italia bernama Giovanna Poda melahirkan seorang bayi berdarah campuran dengan makhluk angkasa luar. Dilansir dari The Epoch Times, dari foto UFO yang diambil dengan ponselnya, juga wujud makhluk angkasa luar dan dokter yang melihat bayi berwujud aneh yang terlahir akibat keguguran itu. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa campur darah dengan makhluk angkasa luar bukan rekayasa. Setelah perusahaan TV Italia yakni Mediaset menayangkan kisah Giovanna pada Juli lalu, dengan segera menggemparkan dataran Eropa dan Italia, Giovanna mengaku dirinya telah dikendalikan oleh makhluk angkasa luar sejak berusia 4 tahun. Saya ingat waktu itu di langit berputar sebuah piring terbang. Saya tidak ingat bagaimana saya masuk ke dalam piring terbang itu. Saya melihat diri saya sendiri melayang. 4 makhluk asing mengitari saya. Saya melihat diri saya sendiri tidak diikat. Dengan telepati mereka mengatakan pada saya untuk tidak bergerak. Dan saya akan baik-baik saja. Mereka akan melakukan sesuatu pada saya, terutama memeriksa struktur biologi saya, jaringan, darah dan semacamnya, kata Giovanna. Pada tubuh Giovanna terdapat sejumlah bekas sayatan dan pendar cahaya. Pendaraan cahaya yang terpancar dari tubuhnya adalah semacam zat yang terdapat pada kulit para makhluk asing itu. Dia menjelaskan, pendar cahaya itu mereka gunakan untuk mengendalikan tubuh saya, juga sebagai zat untuk isolasi, sehingga mereka tidak akan terjangkit virus dari tubuh saya, dan saya juga tidak terjangkit oleh mereka. Para ilmuwan mengambil contoh spesimen dari kamar Giovanna. Dari pakaiannya ditemukan zat berpendar cahaya itu. Ketika laboratorium menganalisa zat tersebut, didapati zat pendar cahaya itu adalah silikon mika yang tidak dihasilkan di alam. Penelitian mengatakan, zat ini tidak mengandung zat fosfor nitrat yang dapat menghasilkan pendaraan cahaya. Ini adalah semacam zat yang sangat unik. Elektron pada zat ini sangat aktif dan mampu menghasilkan suatu medan magnet yang sangat besar. Seperti jika kita meletakkan zat fosfor ke dalam mesin akselerator partikel. Namun Giovanna tidak mungkin melakukan semua ini di rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan radiologi, dibenarkan di dalam otaknya terdapat zat yang ditanam. Pemeriksaan tidak bisa mendiagnosa zat tersebut. Dengan terkejut dia mengatakan, "Ini sulit dipercaya. Tidak ada satupun bekas sayatan yang bisa dilacak dari mana zat ini dimasukkan ke dalam otak saya." Setelah menemukan zat yang ditanam itu, dia segera dipindahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lebih mengejutkan lagi, dokter mendapati adanya denyut jantung menyerupai denyut jantung bayi, namun anehnya tidak terlihat adanya janin bayi. Karena terjadi komplikasi yang dipicu oleh janin ini, dokter memutuskan untuk melakukan aborsi padanya sesuai prosedur tanpa melihat janin. Tak disangka operasi berlangsung lancar dan sebuah janin yang berwujud pun berhasil digugurkan. Keseluruhan proses itu telah direkam. Ketika melihat janin yang telah mati itu, dokter sangat terkejut. Ternyata itu adalah bayi berdarah campuran antara manusia dengan makhluk angkasa luar. Memiliki tangan dan kaki, tubuh, namun berwajah sangat mirip dengan makhluk angkasa luar, sangat menakutkan. Para makhluk planet asing itu membohongi Giovanna dengan mengatakan, umat manusia adalah ras fisiologi yang kompatibel dari segi genetika. Ras manusia ini paling mendeteksi ras makhluk angkasa luar. Kasus inseminasi buatan oleh makhluk planet asing terdapat korban wanita dalam kondisi tidak sadar sudah sangat banyak terjadi. Setelah mengandung selama 2-3 bulan, wanita tersebut akan dihentikan masa kehamilannya oleh makhluk asing. Secara permukaan sepertinya telah terjadi keguguran dengan sebab yang tidak diketahui persis, tetapi sebenarnya makhluk angkasa luar telah mengambil janin tersebut. Bagi para korban,
ini adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Mereka akan mengalami berkali-kali kehamilan, lalu berkali-kali keguguran setelah itu, sampai usia mereka menjadi tua belum juga bisa mendapatkan keturunan. Hingga saat ini, wanita yang dipaksa hamil oleh makhluk angkasa luar akan mengalami keguguran yang tidak normal, yang sebenarnya makhluk planet asing itu menggunakan cara keguguran untuk mengambil bayi tersebut. Hanya wanita Italia bernama Giovanna Poda melakukan aborsi di rumah sakit. Melihat janin aneh yang digugurkan ini, semua orang terkejut. Berita ini sempat membuat geger seluruh Eropa ketika itu. Ada banyak contoh alien yang melakukan inseminasi buatan tanpa disadari oleh korban perempuan. Selama ini sebagian besar wanita yang dikandung oleh alien secara paksa melakukan aborsi abnormal. Bahkan alien membawa pergi anak-anaknya melalui aborsi palsu. Dipercaya atau tidak, eksistensi alien semakin menguat dengan banyaknya kisah yang melatar belakangi keberadaan makhluk-makhluk hidup selain manusia itu. Berikut ini salah satu kisah berkaitan dengan alien. Kisah yang terjadi di Amerika Serikat dialami langsung oleh seorang wanita bernama Debbie Reynolds. Ia menceritakan pertemuannya dengan alien sejak usia 3 tahun sampai 37 tahun. Debbie Reynolds dalam perjalanan hidupnya telah beberapa kali berhubungan dengan alien. Paling awal terjadi di masa kecilnya saat dia berusia 3 tahun. Terakhir kali terjadi ketika ia berusia 37 tahun. 3 janinnya juga secara tidak sadar dibawa pergi oleh alien. Beberapa tahun terakhir ini, pesawat UFO yang dianggap sebagai alat transportasi alien telah beberapa kali muncul di seluruh dunia. Sejumlah besar foto beredar di internet. Terkait kisah Debbie Reynolds yang relatif panjang ini, Mata Ketiga akan menyajikan kisahnya di lain kesempatan. Pada 20 Januari 2016, The Daily Mail Inggris pernah melaporkan bahwa ada sebuah organisasi wanita sipil hybrid baby community atau komunitas bayi hibrid. Mereka semua mengklaim memiliki anak ras campuran dengan alien. Anak-anak ras campuran sekarang tinggal di dalam UFO raksasa dan kelak akan tinggal di bumi. Apa tujuan alien? Mengapa alien melakukan hal itu? Bridget Nelson, seorang anggota komunitas bayi hibrid, mengungkapkan bahwa alien tidak hanya ingin memiliki anak alien hibrid, tetapi juga ingin menciptakan spesies manusia hibrid mengubah manusia. Jika memang demikian, pertanyaannya apa tujuan mereka? Ada pandangan bahwa alien seperti Grey tidak subur karena cacat genetik, sehingga mereka hanya dapat bereproduksi melalui teknologi cloning. Mungkin mereka tertarik pada tubuh manusia dan ingin mencari solusi dari tubuh manusia, lalu mereka melakukan penelitian pada manusia bumi. Dalam Operation Zeta, pernah disebutkan tentang alien Grey yang mengambil mayat tentara Amerika untuk cloning. Makhluk Grey ini mungkin ingin mencoba apakah bisa secara langsung mengkloning tubuh manusia dan menanamkan jiwa makhluk Grey. Namun cara ini mungkin gagal. Kemudian mereka mencari cara baru mengembangbiakan makhluk hibrid, menggabungkan gen mereka dengan gen manusia dalam kombinasi yang berbeda, mencoba menemukan solusi terbaik, sehingga dengan demikian muncullah cerita seperti tersebut di atas. Sampai di sini mungkin ada yang akan bertanya, apakah tubuh manusia itu unik sehingga membuat alien berusaha keras mewujudkan keinginannya? Sebenarnya hampir semua ras dan bangsa di dunia memiliki legenda tentang penciptaan manusia oleh dewa. Meskipun bentuknya tidak sama, namun hampir semuanya memiliki konotasi yang sama, yaitu setelah pembentukan langit dan bumi, dewa-dewi yang berbeda turun ke dunia dan menciptakan manusia berdasarkan penampilan fisik mereka sendiri dengan kekuatan gaibnya dan menganugerahi mereka jiwa. Dewa-dewi yang tidak sama menciptakan bangsa dan ras yang berbeda. Salah satu kisah yang paling terkenal mungkin cerita dalam mitologi Tiongkok kuno tentang Dewi Nuwa yang menciptakan manusia dari tanah sesuai dengan bentuk dirinya. Sementara itu, juga dijelaskan dalam Alkitab Barat bahwa pada hari ke-6 penciptaan, Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Dengan kata lain, tubuh manusia merupakan tiruan dari raga ilahi dan tentu saja sangat luar biasa. Selain itu, dengan mempelajari DNA manusia, ilmu pengetahuan modern juga menemukan bahwa DNA mengandung banyak informasi menakjubkan yang tidak dapat diuraikan oleh manusia, membuat para ilmuwan tanpa sadar berdecak kagum bahwa tubuh manusia adalah mahakarya Tuhan. Faktanya semakin banyak orang sekarang percaya
bahwa di alam semesta yang maha luas ini, bumi bukanlah satu-satunya planet yang melahirkan kehidupan. Seperti yang disebutkan di awal video, beberapa lembaga dan organisasi resmi seperti NASA menaruh perhatian serius pada keberadaan alien dan berencana membagikan informasi semacam ini kepada publik. Tentu saja, banyak penggemar UFO yang menantikan pengungkapan NASA ini karena mereka percaya bahwa alien-alien ini berniat baik dan ingin membantu manusia. Tapi benarkah demikian? Dengan begitu banyaknya makhluk di alam semesta, kita tidak bisa menyikapinya dari satu sisi dan langsung menarik kesimpulan. Namun melihat kasus alien hibrid ini, situasinya benar-benar tidak seperti yang diharapkan. Sebaiknya kita renungkan peringatan yang pernah dikemukakan oleh fisikawan top Inggris Stephen Hawking semasa hidupnya. Alien itu mungkin tidak sebaik yang dibayangkan, dan kontak manusia dengan mereka mungkin hanya akan menimbulkan konsekuensi yang fatal. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.